Hujan tipis membasahi landasan pacu saat pesawat yang membawa Melissa Vargas mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Di balik jendela, awan kelabu menyambut sang bintang dengan nuansa asing namun menggugah. Sementara lampu-lampu bandara menyala redup, suara detak jantung Melissa terdengar nyaring di telinganya sendiri. Dia menarik napas panjang. Indonesia, negara yang akan ia bela. Negara yang belum sepenuhnya mengenalnya, namun sudah menaruh harapan setinggi langit di pundaknya. Di luar terminal kedatangan internasional, wartawan dan penggemar telah berkumpul, membawa spanduk dan kamera. "Selamat datang, Melissa Vargas," seru mereka, seolah menyambut dewi yang turun dari langit. Melissa melangkah keluar dengan tenang, mengenakan jaket hitam dan ransel kecil di punggungnya. Senyumnya kaku, matanya tajam. Ia bukan wanita yang mudah terkesan. Di dunia profesional yang kejam, terlalu banyak sambutan hangat yang tak bertahan lama. Pelatih timnas menyambutnya dengan formalitas yang telah dilatih, dan tak lama kemudian, dia dibawa menuju asrama pelatnas. Di sepanjang perjalanan, ia memandangi Jakarta dari balik kaca mobil, mencoba membaca denyut kota yang kini akan menjadi rumah sementaranya. Namun pikirannya tak bisa lepas dari satu nama yang telah disebut-sebut dalam berbagai laporan, Mega Syafrida Kapten Timnas, pemain lokal yang konon menjadi jantung tim. Melissa penasaran. Sebagai pemain bintang, ia sudah biasa menjadi pusat perhatian, tapi ini berbeda. Ada ego yang terpicu. Ada nama yang menantangnya bahkan sebelum mereka bertatap muka. Saat mobil memasuki pelatnas, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Lampu lapangan masih menyala, dan suara bola dipukul masih terdengar nyaring. Melissa turun dari mobil, dan matanya langsung tertuju pada seorang perempuan berambut dikuncir, tubuhnya tinggi, kakinya penuh otot, dan smashnya menggema seperti dentuman. Di bawah siraman lampu lapangan, Mega tengah memimpin latihan tambahan bersama beberapa pemain muda. Tidak ada tawa, tidak ada basa-basi, hanya keseriusan. Aura seorang pemimpin. Melissa berhenti sejenak. Ada sesuatu dalam cara Mega menatap lapangan, tatapan tajam, hampir seperti seekor elang menjaga sarangnya. Tanpa sadar, Melissa menggenggam erat tali ranselnya. Ia tahu, ini bukan sekadar tim nasional. Ini arena pertarungan tak kasat mata, dan Mega adalah ratu yang tak akan menyerah tahtanya begitu saja. Mega pun melirik ke arah gerbang, dan pandangan mereka bertemu. Hanya 1 detik, tapi dalam 1 detik itu, Melissa merasa seperti sedang ditantang tanpa sepatah kata pun. Tak ada senyum, tak ada sambutan, hanya tatapan netral yang penuh perhitungan. Dan Melissa tahu, tantangan pertama telah dimulai, bahkan sebelum ia mengganti sepatunya. Malam itu, saat Melissa merebahkan tubuh di kamar barunya, suara smash Mega masih terngiang di benaknya. Ia menatap langit-langit dengan mata terbuka, dadanya sedikit bergemuruh. Ia datang sebagai bintang, tapi malam ini, ia mulai merasakan bahwa di sini, bintang tidak selalu yang paling terang. Pagi menyambut Melissa dengan cahaya lembut yang menelusup masuk melalui tirai jendela. Namun tidak ada kehangatan dalam dadanya, hanya kegelisahan yang tertinggal dari malam sebelumnya. Ia mengenakan jersey latihan timnas yang baru pertama kali disentuhnya, terasa asing di kulitnya. Saat menatap dirinya di cermin, ia melihat bukan sekadar seorang atlet kelas dunia, tapi seorang pendatang, orang luar yang akan dinilai, diukur, dan diuji. Hari ini adalah latihan perdana. Hari ini ia harus membuktikan bahwa status bintang bukan sekadar label kosong. Lapangan utama sudah ramai. Suara sepatu yang beradu dengan lantai, gemuruh bola, dan teriakan instruksi pelatih menciptakan harmoni khas dunia yang ia kenal. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada struktur, ada rasa hormat, ada pusat gravitasi di tengah semua kekacauan, dan pusat itu adalah Mega Syafrida. Dia berdiri di tengah lapangan, memberi arahan dengan suara lantang namun tenang. Setiap pemain mendengarkan. Bahkan pelatih membiarkannya mengambil alih beberapa sesi. Melissa menyadari,
Mega bukan sekadar kapten. Dia adalah poros. Saat Melissa berjalan masuk, beberapa pemain menoleh. Ada senyum gugup, ada kekaguman yang tertahan, tapi juga ada tatapan mengukur. Mega tidak langsung menyambut. Ia hanya mengangguk singkat, lalu berkata, "Kita mulai tepat waktu." Pemanasan 15 menit, semua ikut. Tidak ada sambutan resmi. Tidak ada pelukan hangat seperti yang sering Melissa dapat di klub-klub elit luar negeri. Di sini, ia bukan ratu. Ia prajurit baru yang harus mengikuti irama perang. Latihan dimulai. Passing, blocking, footwork, semua dijalani dengan disiplin militer. Mega memimpin langsung. Gerakannya presisi, kuat, tidak ada gerakan yang sia-sia. Melissa mengimbangi, tapi ia sadar, di sini, kekuatan bukan segalanya. Ada ritme yang dibentuk oleh kebersamaan. Ada pola tak tertulis yang mengalir dari Mega ke seluruh tim. Dan Melissa belum jadi bagian dari itu. Belum. Mungkin belum diizinkan. Di sela-sela latihan, Mega mendekat. "Bagus tadi timing blokmu. Tapi kamu terlalu cepat maju saat posisi tengah," ujarnya tanpa nada emosi. Tegas, jujur. Melissa terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Tak ada ego, hanya analisis. Tapi dari sorot mata Mega, jelas ia sedang menguji apakah Melissa akan tersinggung atau tumbuh. Setelah latihan, semua duduk melingkar untuk evaluasi. Mega berbicara pertama. "Banyak yang masih harus kita sesuaikan. Termasuk adaptasi pemain baru. Tapi tidak ada perlakuan khusus. Semua mulai dari dasar yang sama." Kalimat itu ditujukan ke semua orang, namun jelas terasa seperti ditujukan khusus ke Melissa. Dan anehnya, Melissa tidak marah. Ia justru merasa terpanggil, terpicu. Ini bukan latihan biasa. Ini medan perang reputasi. Malam itu, saat Melissa meregangkan otot-ototnya di balkon kamar, ia memandangi lapangan yang kini gelap dan kosong. Namun dalam pikirannya, Mega masih berdiri di sana, tegak, kokoh, tak tergoyahkan. Untuk pertama kalinya dalam kariernya, Melissa merasa seperti pendaki yang baru menatap puncak gunung. Dan gunung itu bernama Mega Syafrida. Matahari baru naik sejengkal saat peluit panjang ditiup, menandai dimulainya latihan hari kedua. Suasana lapangan kali ini terasa lebih berat, seperti ada udara yang mengeras di antara para pemain. Melissa berdiri di barisan bersama yang lain, ototnya masih nyeri dari latihan kemarin, namun bukan rasa sakit itu yang mengusiknya. Yang terus menggema dalam pikirannya adalah kalimat Mega semalam, "Tidak ada perlakuan khusus." Ia tahu, itu bukan sekadar peringatan, itu sinyal. Sinyal bahwa ia harus membuktikan bahwa dirinya layak berdiri sejajar, bukan hanya terkenal. Hari itu dimulai dengan latihan koordinasi dan formasi. Melissa sempat ragu di awal, mencoba memahami pola permainan timnas yang jauh berbeda dari klub internasional tempat ia biasa bermain. Di klub, ia terbiasa menjadi pusat, dalam timnas, Mega adalah pusat gravitasi. Beberapa kali, saat Melissa mengambil inisiatif dalam rotasi, Mega mengoreksi. "Tunggu aba-aba, kita bukan main sendiri," ucap Mega dengan suara datar namun tegas. Sekali lagi, tidak ada emosi, hanya instruksi. Tapi di hati Melissa, setiap koreksi itu seperti peluru kecil yang menembus harga dirinya. Ketegangan mulai tercium oleh pemain lain. Beberapa pasang mata saling menatap, menyadari bahwa dua kutub kuat tengah bertabrakan. Di tengah permainan simulasi, Melissa mencoba mengambil alih satu set penyerangan dengan gaya khasnya, cepat, agresif, dan tanpa kompromi. Namun justru itu membuat beberapa rekan satu tim bingung. Bola-bola yang biasa, terasa cair, kini seperti kehilangan irama. Dan akhirnya, Mega memotong permainan. "Stop, kita ulang. Dengan tempo yang benar," katanya sambil memandangi Melissa tanpa senyum. Darah Melissa mendidih, tapi ia menahan diri. Ini bukan waktu untuk meledak. Ia menoleh ke arah pelatih, berharap ada pembelaan, namun tak ada. Semua membiarkan Mega mengambil alih. Dalam diam,
Melisa mulai merasakan betapa kuatnya pengaruh Mega. Bukan hanya sebagai kapten, tapi sebagai pengatur napas tim ini. Dan saat ia melihat wajah-wajah kelelahan di sekitarnya, ia sadar dirinya belum jadi bagian dari napas itu. Ia masih seperti organ asing yang belum cocok dalam tubuh. Di akhir sesi, pelatih memberi waktu istirahat 10 menit. Melisa berjalan ke pinggir lapangan dan duduk sendirian, mengusap keringat yang bercucuran dari dahinya. Di sisi lain lapangan, Mega dikerumuni oleh pemain lain, memberi arahan ringan sambil minum. Tak ada senyum, tak ada canda, namun semuanya mendengarkan. Saat Mega melirik ke arahnya sejenak, Melisa kembali merasa ditelanjangi oleh sorot mata itu, sorot mata yang tak butuh kata-kata untuk mengatakan, buktikan, atau minggir. Ketika latihan dilanjutkan, Melisa memutuskan untuk mengubah pendekatannya. Ia tak lagi mendominasi. Ia mulai menyesuaikan, mendengar, membaca pola. Dan ketika Mega mengangguk singkat setelah satu set koordinasi berhasil dijalankan tanpa miskomunikasi, itu terasa seperti medali kecil di dada Melisa. Bukan kemenangan besar, tapi pengakuan setitik cukup untuk membuatnya yakin bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa menaklukkan benteng ini, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kerendahan hati. Di malam hari, sendirian di ruang recovery, Melisa menatap bayangan dirinya di kaca besar. Ia merasa lebih lelah dari biasanya, tapi untuk pertama kalinya, kelelahan itu terasa bermakna. Ia belum menjadi bagian dari tim. Tapi hari ini, ia mulai belajar bagaimana caranya. Dan pelajarannya tak datang dari pelatih, tapi dari Mega, sang kapten yang tak butuh kata keras untuk memberi pelajaran paling tajam. Hari ketiga dimulai dengan suasana yang lebih panas, bukan hanya karena sinar matahari yang membakar lapangan, tapi juga karena ketegangan yang semakin mengental antara dua poros kekuatan di dalam tim, Melisa dan Mega. Para pemain mulai menyadari, apa yang semula terlihat sebagai adaptasi biasa, kini berkembang menjadi sebuah pertarungan diam-diam. Pertarungan ego, pertarungan gaya kepemimpinan. Dan semua orang ada di tengah medan yang mulai retak halus, meski belum pecah. Sesi latihan hari itu difokuskan pada transisi cepat antara pertahanan dan serangan, sebuah latihan yang menuntut insting dan kepercayaan mutlak antar pemain. Dan disinilah masalah muncul. Melisa, terbiasa dengan gaya permainan yang langsung dan tajam, beberapa kali mengambil keputusan yang terlalu cepat. Sementara Mega, yang terbiasa membangun ritme secara sistematis, mulai gerah. Kita ini tim, bukan orkestra satu alat, ucap Mega tajam saat Melisa memotong bola untuk eksekusi cepat tanpa aba-aba. Seketika suasana membeku. Melisa mematung. Tak biasanya ia didebat di depan umum. Di klub-klub besar, komentarnya adalah hukum. Tapi di sini, komentarnya malah dibantah di hadapan semua orang. Dadanya sesak, namun ia menelan amarahnya. Aku hanya mencoba mempercepat poin, balasnya tenang, tapi suaranya terdengar seperti kaca tipis yang siap pecah. Mega menatapnya, lalu berkata pelan, dan dalam prosesnya, kau nyaris membunuh irama kami. Hening. Semua menunduk. Pelatih tak bicara, karena dalam hati mereka tahu, Mega tidak salah. Tapi bukan itu masalahnya, yang bermasalah adalah cara mereka saling mengukur. Setelah latihan, Melisa pergi lebih awal dari ruang ganti. Ia tak berbicara pada siapapun, hanya melempar botol minumnya ke dalam tas dan melangkah cepat keluar. Di lorong pelatnas yang sepi, ia meremas handuk kecil di tangannya, giginya terkatup rapat. Ini bukan sekadar adaptasi teknik. Ini tentang siapa yang diakui sebagai pusat semesta. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini akan jadi tim yang bisa ia percaya? Ataukah ini akan jadi tempat di mana ia terus didorong ke pinggiran, tidak peduli seberapa besar rekam jejaknya? Di sisi lain, Mega duduk sendirian di pojok ruang ganti setelah semua bubar. Tangannya sibuk melepas tape dari pergelangan, tapi pikirannya tidak tenang. Ia bukan tidak menghargai kemampuan Melisa. Ia tahu, Melisa adalah pemain dengan level dunia.
Tapi Mega juga tahu satu hal yang lebih penting dari skill, rasa memiliki terhadap tim. Dan sampai hari ini, Mega belum melihat itu di mata Melissa. Yang ia lihat hanya api, bukan pelukan. Malamnya, pelatih memanggil keduanya ke ruang taktik. Tak ada diagram, tak ada video pertandingan. Hanya percakapan. Kalian berdua adalah anugerah untuk tim ini, katanya. Tapi kalau kalian terus menarik ke arah masing-masing, kita semua akan putus di tengah. Mega dan Melissa duduk berseberangan, sama-sama diam. Sama-sama keras kepala. Sama-sama ingin menang, tapi belum bisa saling percaya. Saat keluar dari ruangan itu, mereka kembali berjalan di lorong yang sama, kali ini berdampingan, namun tetap berjarak. Tak satu kata pun terucap. Tapi dalam hati masing-masing, sebuah kesadaran mulai tumbuh. Bahwa perang ego ini hanya akan berakhir ketika salah satu mengalah, atau ketika keduanya mulai melihat satu sama lain, bukan sebagai pesaing, tapi sebagai bagian dari satu tubuh. Dan malam itu, tak seorang pun tidur dengan tenang. Pagi itu, langit Jakarta diselimuti mendung tipis, seakan menyesuaikan suasana hati di dalam pelatnas. Wajah-wajah para pemain tampak lebih tegang dari biasanya. Semua sadar, udara di antara Melissa dan Mega bukan lagi sekadar dingin. Itu badai yang ditunda meledak. Bahkan saat pemanasan, ketika biasanya terdengar tawa kecil atau candaan ringan, kini hanya ada suara kaki menghantam lantai dan helaan napas berat. Semua menanti, entah ledakan, atau keajaiban. Latihan hari ini adalah skrimage, simulasi pertandingan penuh. Pelatih memutuskan untuk membuat dua tim campuran, dan seperti ditulis takdir, Melissa dan Mega ditempatkan dalam satu tim yang sama. Tidak ada rotasi, tidak ada jeda. Mereka harus main bersama dari awal sampai akhir. Beberapa pemain saling pandang cemas, bahkan ada yang diam-diam berharap pelatih berubah pikiran. Tapi ia tidak, ia tahu, benturan yang ditunda hanya akan melahirkan kehancuran lebih besar. Lebih baik diluruhkan sekarang, di dalam pagar latihan. Set pertama dimulai, dan seperti yang diprediksi, bencana kecil terjadi. Mega memberi isyarat untuk rotasi lambat, tapi Melissa sudah lebih dulu maju. Bola jatuh, poin hilang. Mega menoleh cepat, tapi tak berkata apa-apa. Matanya menyala. Set berikutnya, Melissa memberi kode untuk back attack, tapi Mega mengirim bola ke sisi kiri. Tubrukan strategi, tubrukan jiwa. Beberapa rekan mulai frustrasi. Pelatih mengamati dari jauh, tak bersuara. Biarkan badai selesai dengan sendirinya. Akhirnya, pada poin ke-19 set kedua, insiden itu terjadi. Sebuah bola tinggi dikirim ke tengah, dan baik Mega maupun Melissa maju bersamaan untuk memukulnya. Tubuh mereka saling bertabrakan di udara, dan keduanya terjatuh. Dentuman tubuh mereka menghantam lantai bergema ke seluruh ruangan. Semua terdiam, bahkan bola bergulir pelan keluar lapangan. Seorang pemain berlari mendekat, tapi tidak berani menyentuh keduanya. Melissa bangkit lebih dulu, memegangi siku yang memar. Napasnya kasar. Mega masih terduduk, keringat bercucuran, matanya menatap lurus ke depan. Lalu, tiba-tiba Mega berkata pelan, tapi suaranya menggema seperti pukulan, kalau kau terus bermain seolah kau sendirian, kau akan jatuh sendirian. Kata-kata itu tidak meledak, tapi menghujam. Melissa menatapnya, dan untuk pertama kalinya, matanya melembut. Bukan karena kalah, tapi karena mulai mengerti. Melissa menarik napas panjang. Aku bukan di sini untuk menguasai. Aku di sini untuk belajar. Tapi izinkan aku menjadi bagian dari tim, tanpa harus kehilangan caraku bermain. Ucapannya lirih, namun cukup keras untuk didengar semua orang. Keheningan membungkus mereka. Mega menatapnya lama, lalu akhirnya berdiri. Ia menepuk bahu Melissa sekali. Kalau kau cukup rendah hati untuk belajar, maka aku cukup terbuka untuk mengajarkan. Itu kalimat pertama yang terdengar seperti jembatan, bukan dinding. Latihan dilanjutkan, dan untuk pertama kalinya sejak Melissa datang, gerakan mereka mulai menyatu. Masih kasar,
masih canggung, tapi ada percikan kerjasama yang mulai terbentuk. Bola-bola itu kini berpindah tangan dengan lebih percaya. Bukan karena semua sudah selesai, tapi karena mereka memilih untuk mencoba. Dan di langit yang tadi mendung, perlahan sinar matahari mulai menembus awan tipis. Pertanda bahwa badai telah memberi ruang bagi harapan. Hari-hari berikutnya berjalan lebih cair, meski belum sepenuhnya tenang. Hubungan Melisa dan Mega mulai bergerak dari gesekan ke gesekan yang lebih halus, bukan karena semuanya telah selesai, tapi karena mereka mulai memilih untuk saling melihat, bukan saling melawan. Namun di balik setiap umpan dan rotasi yang lebih rapi, ada cerita-cerita yang belum terucapkan. Cerita luka, ambisi, dan tekanan yang selama ini mereka bungkam di balik nama besar masing-masing. Suatu malam, hujan deras mengguyur pelatnas. Latihan malam dibatalkan dan para pemain berkumpul di ruang rekreasi. Suara hujan di luar seperti latar musik film yang terlalu sunyi. Melisa duduk sendirian di dekat jendela besar, mengamati tetesan air yang mengalir di kaca. Mega masuk perlahan, tanpa sepatah kata, dan duduk di seberangnya. Untuk beberapa saat, hanya suara hujan yang bicara di antara mereka. "Aku terbiasa sendirian," ucap Melisa tiba-tiba. Suaranya nyaris tenggelam dalam suara hujan. "Di Turki, di Italia, semua orang hanya menilai dari berapa kill aku buat, bukan dari siapa yang harus kupercaya di lapangan." Mega diam, mendengarkan. Melisa melanjutkan, "Aku datang ke sini dengan harapan bisa merasa punya rumah, tapi aku malah bertingkah seperti tamu yang ingin mengatur isi rumah orang lain." Mega menghela napas lama, dalam. Lalu ia berkata pelan, "Aku bukan kapten karena aku pemain terbaik. Aku kapten karena aku tahu rasanya membangun dari nol. Kami bertahun-tahun bermain di bawah bayang-bayang tim kuat. Aku terlalu lama berdiri di depan badai untuk membiarkan seseorang, siapapun itu, mengacaukan ritme yang sudah kami perjuangkan." Suaranya retak, bukan marah, tapi lelah. Untuk pertama kalinya, Mega terlihat manusia. Melisa menatap Mega, kali ini bukan sebagai pesaing, tapi sebagai seseorang yang juga membawa beban tak terlihat. "Mungkin kita berdua terlalu sibuk menjaga dinding kita," ucapnya. "Padahal kita sedang berada di tim yang sama." Mega menoleh, dan untuk pertama kalinya, ada senyum tipis yang tak sinis di wajahnya. Senyum yang berkata, "Aku mengerti." Di luar, hujan masih turun, tapi di dalam ruangan itu, dinding antara dua jiwa besar mulai runtuh. Malam itu, tanpa mereka sadari, mereka mulai membuka ruang untuk percaya. Bukan percaya yang instan, tapi percaya yang lahir dari luka dan pengertian. Dan kadang, dalam tim, itu lebih penting daripada sekadar skill dan strategi. Keesokan harinya, latihan dimulai dengan suasana berbeda. Mega dan Melisa saling memberi aba-aba kecil di lapangan. Tak banyak bicara, tapi satu kode, satu tatapan, cukup untuk membuat bola terakhir jatuh tepat di lantai lawan. Dan saat pelatih meniup peluit panjang mengakhiri sesi, semua pemain bertepuk tangan, bukan hanya untuk teknik, tapi untuk momen langka, bersatunya dua poros kuat menjadi satu sumbu kekuatan. Hari yang dinanti akhirnya tiba, laga uji coba melawan tim voli putri Korea Selatan. Sebuah laga persahabatan, katanya. Tapi bagi para pemain timnas Indonesia, ini adalah ujian sesungguhnya, bukan hanya soal strategi, tapi tentang apakah mereka telah menjadi satu tubuh utuh. Melisa memasang earphone saat naik ke bus tim, tapi tak memutar musik. Ia hanya ingin diam, menenangkan degup jantung yang sejak pagi terasa tak beraturan. Mega duduk tak jauh di depannya, membuka catatan kecil berisi formasi dan pola serangan. Suasana ruang ganti di stadion penuh ketegangan. Para pemain melilit pergelangan tangan, memeriksa sepatu, menyelipkan doa kecil masing-masing. Pelatih memberi briefing singkat, lalu memandang semua pemain satu persatu. Hari ini, bukan soal menang atau kalah, tapi tentang siapa kalian saat bermain bersama. Tatapan terakhirnya jatuh pada Mega dan Melisa. Mereka mengangguk, tanpa kata,
Tapi dengan janji yang sama, mereka akan menjadikan lapangan ini sebagai titik balik. Set pertama dimulai. Korea Selatan langsung menekan dengan serangan cepat dan disiplin blok yang solid. Tim Indonesia keteteran. Tempo permainan tinggi, dan titik kelemahan langsung terbaca, kurangnya komunikasi di antara setter dan speaker. Melisa sempat frustrasi ketika beberapa kali bola lambat datang padanya. Namun Mega, dengan ketenangan khasnya, membisikkan, "Tunggu. Ikuti arus, bukan lawan gelombang." Dan Melisa, untuk pertama kalinya dalam pertandingan penting, menahan diri untuk tidak memaksakan kecepatan. Momentum mulai bergeser di pertengahan set kedua. Mega mengatur ritme seperti konduktor, dan Melisa mulai menemukan alurnya, bukan sebagai solois, tapi sebagai bagian dari simfoni. Satu bola quick diatur Mega, dan Melisa mengeksekusi dengan tajam ke sudut kanan lapangan. Poin. Riuh sorak membelah stadion. Dan untuk pertama kalinya, Melisa berlari ke arah Mega, dan mereka saling menepuk tangan. Sebuah momen kecil, namun dampaknya besar bagi moral tim. Namun di awal set ketiga, petaka terjadi. Saat mencoba mengejar bola tipis yang nyaris jatuh, salah satu middle blocker, Rani, mengalami cedera engkel dan harus ditarik keluar. Tim kehilangan momentum. Semua mata kini tertuju pada Melisa dan Mega, dua orang yang selama ini tampak sebagai pusat perhatian. Mampukah mereka mengambil alih peran kepemimpinan, bukan hanya secara teknik, tapi secara emosional? Mega menghampiri para pemain satu persatu. "Kita tidak akan kalah karena kehilangan satu. Kita akan kalah kalau kehilangan rasa percaya," katanya pelan. Melisa melanjutkan, "Main seperti kalian tidak takut kehilangan. Karena yang kita punya di sini, bukan sekadar jersey, tapi satu sama lain." Tak ada yang menjawab, tapi ketika peluit dibunyikan untuk melanjutkan pertandingan, semua pemain kembali berdiri dengan dada terangkat. Dan sejak saat itu, api yang menyala di lapangan bukan lagi milik satu orang, melainkan milik bersama. Set terakhir dimenangkan Indonesia dengan susah payah. Bukan kemenangan mutlak, tapi bukan pula keberuntungan. Itu hasil dari kesatuan yang lahir dari luka, dari konflik, dan dari keberanian untuk saling menurunkan ego. Saat peluit akhir ditiup, Melisa dan Mega berdiri berdampingan, tubuh penuh keringat, wajah lelah, tapi mata mereka menyala dengan cahaya yang sama. Dan saat mereka saling pandang, tak perlu ucapan apa-apa. Karena mereka tahu, tim ini, akhirnya, telah menemukan nadinya. Malam itu, seusai pertandingan, para pemain akhirnya bisa sedikit bernapas lega. Suasana di mes pelatnas berubah lebih hangat, ada canda, ada tawa kecil, bahkan Mega dan Melisa kini bisa duduk semeja. Saat makan malam, tapi bagi Melisa, kehangatan itu justru menghadirkan kehampaan lain. Di kamarnya yang gelap, hanya ditemani suara AC dan lampu meja kecil, ia membuka ponsel. Notifikasi ucapan selamat membanjiri layarnya, tapi tidak satu pun berasal dari keluarganya. Tangannya terhenti di satu nama yang tak pernah muncul lagi sejak ia memilih membela Indonesia, ayahnya, mantan pelatih yang pernah menganggap voli sebagai warisan keluarga, namun memutus komunikasi ketika Melisa mengambil keputusan yang dianggap pengkhianatan. "Kau tak lagi pakai bendera kami," katanya di pesan terakhir sebelum menghilang. Malam itu, Melisa hanya bisa menatap layar, lalu mematikan ponsel. Ada ruang kosong dalam dirinya yang tak bisa diisi dengan tepuk tangan siapapun. Keesokan paginya, latihan dimulai lebih ringan. Tapi pelatih memberikan tugas khusus, setiap pemain diminta menceritakan motivasi terdalamnya pada anggota tim. Satu persatu, mereka berbicara tentang keluarga, mimpi, dan ketakutan. Ketika giliran Melisa tiba, ruangan mendadak hening. Semua tahu, ini bukan pemain yang mudah membuka diri. Melisa berdiri, matanya tajam, tapi suaranya serak. "Aku datang ke sini bukan karena aku kehilangan tempat di luar negeri, tapi karena aku ingin membangun tempat yang bisa kusebut rumah," katanya.
Tapi membangun rumah itu lebih sulit dari memenangkan trofi. Karena rumah butuh rasa, butuh penerimaan. Ia berhenti sejenak, menelan air liur. Aku kehilangan ayahku karena pilihan ini. Tapi aku tak ingin kehilangan siapapun lagi, hanya karena aku terlalu keras untuk mengakui bahwa aku butuh kalian. Hening, tak ada yang bergerak, bahkan Mega menunduk, menahan getar di dadanya. Sore harinya, Mega mengetuk pintu kamar Melisa. Tak ada banyak kata, ia hanya masuk, duduk di ujung tempat tidur, dan meletakkan sebotol minuman isotonik di meja. Kau tahu, katanya pelan, aku juga kehilangan sesuatu ketika jadi kapten. Aku kehilangan versi diriku yang bebas. Karena jadi pemimpin berarti siap disalahkan. Bahkan saat kau benar. Melisa menoleh, menatapnya. Mereka tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena pahitnya hidup kadang terlalu absurd untuk ditangisi terus. Dalam diam yang nyaman, dua perempuan kuat itu akhirnya saling mengakui luka masing-masing, tanpa harus mengatakannya terus-menerus. Dan malam itu, di tengah kesunyian pelatnas yang temaram, lahirlah keintiman baru, bukan pertemanan yang dangkal, tapi kesetaraan yang dibangun dari saling memahami penderitaan. Dan itulah yang membuat tim bukan hanya kuat, tapi tahan guncangan. Di balik sorot lampu kemenangan dan media sosial yang membanjiri pujian, tak ada yang tahu betapa dalam perjuangan batin yang mereka jalani. Tapi Mega dan Melisa tahu, kekuatan sejati tim ini tak lagi berada di statistik. Ia kini hidup di dalam dada mereka, dalam bentuk kepercayaan yang tak tergoyahkan. Dan itu, lebih dari cukup untuk menghadapi badai apapun yang akan datang. Tak butuh waktu lama setelah kemenangan melawan Korea Selatan, sorotan media mulai membanjiri pelatnas. Wajah Melisa dan Mega terpampang di berbagai kanal berita dan media sosial, dijuluki duo pemecah ego, poros baru voli Indonesia, hingga rival yang menyatukan negeri. Tapi bagi mereka, sorotan itu bukan kebanggaan, melainkan ujian. Karena semakin terang cahaya yang menyorot, semakin panjang bayangan yang mengintai. Konflik pertama datang dari dalam federasi. Seorang pejabat tinggi, yang sejak awal ragu terhadap naturalisasi Melisa, mulai mempertanyakan komposisi tim. Dalam sebuah wawancara terselubung, ia berkata, jangan sampai kita menggantungkan harapan bangsa pada pemain yang baru mengenal tanah airnya. Pernyataan itu langsung viral. Melisa membaca kutipan itu di layar ponsel, matanya nyalang. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Indonesia, ia merasa asing kembali, meski sedang berada di rumahnya sendiri. Mega mengetahuinya lebih dulu dari manajer tim. Ia langsung menghampiri Melisa di ruang ganti, yang kala itu sedang kosong. Jangan tanggapi, kata Mega tegas. Tapi Melisa berdiri, wajahnya merah. Aku diam selama ini bukan karena aku lemah, tapi karena aku menghormati tempat ini. Tapi kalau mereka masih melihatku sebagai orang luar, apa gunanya aku berjuang sampai jatuh berdarah-darah? Suaranya pecah di ujung kalimat, dan Mega hanya bisa menatapnya dengan sesak yang tak bisa diungkapkan. Keesokan harinya, dalam konferensi pers resmi Timnas, Mega membuat kejutan. Ketika wartawan bertanya soal kekompakan tim, ia menjawab dengan suara tegas, kami bukan lagi dua kubu. Kami satu. Dan kalau kalian masih melihat Melisa sebagai orang asing, berarti kalian tidak melihat kami sebagai tim. Kata-katanya terekam kamera, tersebar cepat, dan menuai gelombang pujian maupun kritik. Tapi bagi Melisa, itu lebih dari pembelaan. Itu pengakuan. Dari seseorang yang dulu menolaknya, kini berdiri di sampingnya. Namun harga dari keberanian itu mahal. Media mulai menggali masa lalu Melisa, kutipan wawancara lama, klub-klub elit tempat ia bermain, hingga hubungan retaknya dengan sang ayah. Semua dibuka, dikuliti, dijadikan bahan perdebatan publik. Beberapa fans mendukung, tapi tak sedikit yang mencibir. Dia hanya datang saat Indonesia mulai bersinar, tulis satu komentar pedas. Melisa membacanya sambil menggigit bibir. Kali ini, tak ada air mata, hanya tekad yang mengeras.
Melisa lalu memutuskan sesuatu, ia mengajukan permintaan untuk berbicara langsung di depan media. Pelatih sempat melarang, tapi ia bersikeras. Dalam sesi yang disiarkan langsung ke seluruh negeri, Melisa berdiri di podium kecil, wajahnya tanpa riasan, suaranya jernih namun tajam. Saya tidak datang ke sini untuk menggantikan siapapun. Saya datang karena saya memilih Indonesia. Bukan karena saya kehilangan pilihan, tapi karena saya ingin jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari nama belakang saya. Dan ketika ia menutup pernyataannya dengan kalimat lirih, "Jika saya bukan cukup Indonesia untuk kalian, maka biarkan perjuangan saya membuktikannya." Keheningan menyelimuti ruangan. Beberapa wartawan menunduk, beberapa lainnya menulis cepat. Di barisan belakang, Mega berdiri, tangan mengepal bangga. Mereka tahu, badai belum selesai. Tapi mereka juga tahu, pondasi yang mereka bangun sudah tak bisa dihancurkan lagi. Kini, bukan hanya lapangan yang mereka pertaruhkan, tapi hak mereka untuk diakui sebagai satu kesatuan yang tak tergantikan. Final AFC Cup digelar di Bangkok. Timnas Indonesia berhasil melaju sampai ke puncak setelah melalui jalan terjal, laga sengit, cedera, tekanan mental, dan gelombang media yang belum juga mereda. Stadion malam itu dipenuhi warna-warni bendera, tapi yang paling mencolok adalah sekelompok supporter Indonesia yang membawa spanduk bertuliskan, "Ini bukan tentang asalmu. Ini tentang untuk siapa kau berjuang." Melisa melihatnya dari pinggir lapangan. Matanya berkaca, tapi wajahnya tetap mengeras karena hari ini, ia akan bicara dengan tubuhnya, bukan dengan kata-kata. Lawan mereka adalah Jepang, tim berperingkat tinggi dengan pertahanan sekuat baja. Set pertama berlangsung ketat, serangan demi serangan gagal menembus blok lawan. Mega terus berteriak memberi semangat, tapi semua tahu, beban ada di punggung Melisa. Dan pada satu rally krusial, saat ia meloncat untuk melakukan spike, lutut kirinya sedikit terpelintir saat mendarat. Denting rasa sakit itu merambat cepat ke seluruh tubuhnya, tapi ia menahan diri. Tak ada waktu untuk berhenti. Tak hari ini. Di pinggir lapangan, fisioterapis bersiap, tapi Melisa mengangkat tangan. "Aku masih bisa," katanya tegas. Mega menatapnya, ragu. Tapi ketika Melisa memaksakan berdiri di depan net dan membisik, "Bantu aku bertahan 10 menit lagi," Mega tahu, ia tidak sedang melihat bintang luar negeri, tapi seorang pejuang sejati. Maka ia pun melindungi Melisa. Memberi umpan-umpan ringan, memperlambat tempo, menyesuaikan rotasi agar Melisa tetap bisa berkontribusi tanpa terbunuh oleh rasa sakit. Set ketiga jadi milik Indonesia. Melisa, walau pincang, berhasil melakukan servis es yang membuat stadion bergemuruh. Tapi di tengah euforia itu, wajahnya memucat. Ia akhirnya jatuh terduduk, memegangi lutut. Tim medis berlari. Mega ikut berlutut, memeluknya dari belakang. Kamera menangkap tangis diam Melisa yang berusaha disembunyikan. Ia tahu ini mungkin akhir dari pertandingan baginya. Tapi saat ia ditanduk keluar, seluruh stadion berdiri dan bertepuk tangan. Bahkan pemain Jepang ikut memberi hormat. Tanpa Melisa, tim sempat goyah. Tapi pidato Mega di jeda waktu memompa kembali semangat. "Kita tidak kehilangan Melisa. Kita membawa bagian dari dia di setiap serangan, setiap blok. Kita main bukan untuk dia, tapi bersama dia, meski dia tak di lapangan." Kata-katanya membuat darah seluruh pemain mendidih. Dan dengan strategi yang dipertajam, tim Indonesia akhirnya merebut set kelima dengan skor tipis 17-15. Peluit akhir berbunyi. Tangis meledak dari bangku cadangan. Mega berlari ke sisi lapangan, di mana Melisa menonton dengan lutut diperban. Mereka berpelukan lama, tak ada kata, hanya peluh, air mata, dan kelegaan. Bukan karena mereka menang, tapi karena mereka selamat dari ego, dari tekanan, dari penghakiman, dan dari rasa takut kehilangan satu sama lain. Ini bukan hanya kemenangan Indonesia. Ini adalah kemenangan kepercayaan, luka yang disembuhkan bersama, dan rumah yang akhirnya benar-benar terbentuk. Malam itu,
Saat lagu kebangsaan berkumandang dan bendera merah putih dinaikkan, Melissa menatap langit Bangkok dengan mata berkaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa utuh sebagai anak bangsa. Dan di sampingnya, Mega menggenggam erat tangannya. Dalam sorotan lampu dan kilau medali, mereka tahu cerita ini belum berakhir. Tapi apapun yang datang nanti, mereka akan menghadapinya bersama, karena rumah tak lagi soal tempat, melainkan soal siapa yang berdiri di sisimu saat dunia mencoba menjatuhkan